Fenomena ini tidak hanya terjadi pada keluarga yang disfungsional, tetapi juga pada keluarga yang tampak ideal, berpendidikan, mapan, dan sukses. Relasi dapat terlihat penuh kasih, namun juga penuh luka. Relasi yang tampak berlebihan seperti marah, defensif, atau canggung seringkali bukan karena momen saat ini, tetapi respon terhadap pengalaman lama yang belum selesai. Luka batin yang belum sembuh. Selamat datang di Roslina Vera Uli and Partners Masterclass bersama saya, Astin Sokang. Sebuah survei baru-baru ini menunjukkan bahwa 15,9 juta anak Indonesia tumbuh besar tanpa pengasuhan ayah. Karena isu fatherless bukan berarti tidak ada ayah dalam keluarga tersebut, tetapi menunjukkan bahwa ayah secara emosional tidak hadir dalam proses pertumbuhan anak. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada keluarga yang disfungsional, tetapi juga pada keluarga yang tampak ideal, berpendidikan, mapan, dan sukses. Bukan hanya pada sosok ayah, namun juga pada sosok ibu. Relasi dapat terlihat penuh kasih, namun juga penuh luka. Saya pernah mendampingi seorang profesional muda lulusan universitas ternama dari luar negeri. Di tempat kerja, ia tampil tegas, percaya diri. Namun setiap kali berinteraksi dengan ibunya, tubuhnya tegang, suaranya mengecil, dan ia cenderung menghindar dari percakapan. Ia berbagi bahwa di hadapan orang tuanya, ia kembali menjadi anak kecil yang selalu salah. Kita bisa tumbuh menjadi orang dewasa di dunia profesional, namun terkadang tetap terjebak dalam pola emosional masa kecil di rumah. Dan disinilah letak tantangan psikologis yang paling halus. Bagaimana kita bisa menjadi anak yang penuh kasih tanpa kehilangan identitas kedewasaan kita? Setiap orang dewasa membawa inner child di dalam dirinya. Bagian diri kita yang masih menyimpan pengalaman emosional masa kecil. Menurut John Bradshaw dan Carl Jung, bagian ini tidak pernah hilang. Sosok kecil ini hanya bersembunyi di balik pencapaian dan peran sosial yang kita miliki saat ini. Ketika belum disembuhkan, bagian ini akan aktif kembali setiap kali kita berhadapan dengan orang tua kita. Relasi yang tampak berlebihan seperti marah, defensif, atau canggung seringkali bukan karena momen saat ini, tetapi respon terhadap pengalaman lama yang belum selesai. Luka batin yang belum sembuh. Proses reparenting memberi pada diri sendiri hal-hal yang dulu kurang, seperti validasi dan penerimaan tanpa syarat adalah langkah kunci menuju kedewasaan emosional. Kita berhenti menunggu orang tua untuk berubah dan mulai menjadi figur penyembuh bagi diri kita sendiri. Disitulah transformasi terjadi. Dari anak kecil yang hanya bisa bereaksi, menjadi orang dewasa yang memilih untuk merespon. Ada 3 practical framework yang dapat kita latih. Yang pertama, emotional mapping. Tuliskan emosi yang paling sering muncul saat kita berinteraksi dengan orang tua. Apakah marah, canggung, merasa bersalah, takut mengecewakan? Perhatikan pola-pola ini, karena pola ini bukan kelemahan, melainkan peta emosional yang bisa menunjukkan di mana kita butuh menyembuhkan diri sendiri. Yang kedua, siapa saya versus harapan mereka. Buatlah 2 kolom, di kiri tuliskan mengenai siapa Anda hari ini, nilai, visi, prinsip, dan gaya hidup Anda. Di bagian kanan,
Tulis sosok diri Anda yang seperti diharapkan oleh orang tua. Perbedaan di antara kedua hal ini bukan konflik, melainkan ruang untuk refleksi. Untuk berdamai dengan kondisi di masa lalu, menyadari kondisi saat ini, dan menentukan arah apa yang ingin diraih di masa depan. Yang ketiga adalah reparenting practice. Berhentilah menunggu versi ideal dari orang tua kita. Berikan pada diri sendiri bentuk kasih yang dulu kurang dirasakan. Dengarkan diri sendiri tanpa menghakimi dan memberi izin untuk diri sendiri untuk menjadi berbeda dan mengakui perasaan-perasaan yang ada dalam diri kita sendiri. Tindakan kecil ini menandai peralihan dari ketergantungan emosional menuju otonomi yang matang dan dewasa. Kita tidak dapat memilih orang tua yang melahirkan kita, tapi kita bisa memilih cara berelasi dengan mereka sebagai orang dewasa. Kita menyembuhkan masa lalu bukan dengan menuntut balasan dari orang tua kita, tetapi dengan menjadi versi diri yang lebih bijak dan lebih penuh kasih hari ini. Cinta sejati kepada orang tua tidak diukur dari seberapa patuh kita kepada mereka, tetapi dari seberapa sadar kita mencintai mereka tanpa kehilangan diri kita sendiri. Terima kasih telah bergabung dengan Rosina Vera Uli and Partners Masterclass. Sampai bertemu di video Masterclass berikutnya.